Analis komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyoroti sikap terbuka Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Surokim, keterbukaan Tito menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Dalam situasi kebencanaan yang penuh tekanan, pendekatan yang mengedepankan empati sangat penting untuk menenangkan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Surokim menilai, pernyataan Tito yang mengakui adanya keterbatasan dalam penanganan bencana serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, mencerminkan kepemimpinan yang responsif terhadap kondisi psikologis publik. Menurut Surokim, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah dalam situasi darurat justru menjadi cara untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan dalam menanggapi konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatera yang digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat sedikit pun mengecilkan bantuan dari Malaysia dan tetap menghargai perhatian serta dukungan yang diberikan kepada korban bencana. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk menangani bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Namun, perhatian publik kerap lebih tertuju pada isu bantuan internasional dibandingkan upaya penanganan yang dilakukan di dalam negeri. Surokim menilai klarifikasi Tito terkait bantuan dari Malaysia menunjukkan empati dan penghormatan terhadap solidaritas antar negara, sekaligus menegaskan bahwa setiap bantuan internasional tetap dihargai tanpa mengabaikan upaya pemerintah sendiri. Surokim menambahkan, komunikasi publik yang terkoordinasi dan berempati menjadi kunci dalam situasi darurat. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi teknis tentang penanganan bencana, tetapi juga ketenangan dan kejelasan arah dari pemerintah, agar rasa cemas tidak berkembang menjadi kebingungan atau panik. Sementara itu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menekankan pentingnya pengelolaan komunikasi publik yang terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat. Menurut Emrus, situasi kebencanaan menuntut komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati. Jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, informasi yang disampaikan justru berpotensi menimbulkan kebingungan di publik. Emrus menjelaskan, pemerintah memiliki Badan Komunikasi dan Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan. Penyampaian informasi mengenai bantuan internasional sebaiknya dilakukan oleh kementerian yang memiliki kewenangan di bidang hubungan luar negeri, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik. Ia menekankan pentingnya pembagian peran dan tugas komunikasi antar kementerian, agar setiap instansi bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan penunjukan juru bicara khusus penanganan bencana. Juru bicara ini akan memastikan alur informasi berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, sekaligus mendukung upaya penanganan bencana secara menyeluruh. Dengan adanya juru bicara khusus, publik akan mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan bencana, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, sumber daya yang dikerahkan, dan dukungan yang datang dari berbagai pihak. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus menjaga ketenangan dan koordinasi di tengah situasi darurat. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.